non kontainer. Jadi ini adalah capaian salah satu keberhasilan yang menurut kami luar biasa yang dilakukan oleh Pelindo, karena sudah bisa menjawab berapa sih sebetulnya truk yang keluar masuk di Pelabuhan Tanjung Priok itu sebesar 24.933. Nah ini kalau dipecah jenisnya, yang kontainer itu jumlahnya adalah 23.330. Sementara yang non kontainer 1.603. Nah kalau kita berbicara bagaimana Pelabuhan Tanjung Priok mengantisipasi over dimension overload, ya, ini bisa kita tracking dari sini. Karena STI ini sekali lagi ini terhubung dari sistem gate atau kelaikan kendaraan yang dimiliki oleh instansi uji gate. Ini makin lama makin akan kita tingkatkan kemampuan deteksinya, sehingga tidak ada lagi kendaraan kedepannya yang tidak laik, kemudian yang odol itu masuk Tanjung Priok. Kita mohon dukungannya ini semua. Ini merubah culture yang tidak mudah, ya, karena di jalan-jalan kita ketahui kadang-kadang odol juga masih ada. Baik, lanjut berikutnya. Nah ini terkait dengan program driver ID. Kalau tadi kendaraannya terdaftar, sekarang drivernya harus terdaftar, supaya nanti kalau kita melakukan sistem tracing, ya, kontainer yang keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok mau dibawa ke Semarang, mau dibawa ke Solo, mau dibawa ke Surabaya, itu bisa kita deteksi melalui Android atau saluran mobile yang dimiliki oleh driver. Makanya driver kita data. Nah ini baru jalan 1 bulan ini, ya, baru jalan 1 bulan. Yang mendaftar sudah 39 tracking company dan driver yang terdaftar sudah 634. Nah, saya minta bantuan ini ke teman-teman media. Ini kita sosialisasikan sama-sama. Ini memang masih sifatnya himbauan, tapi nanti pada satu titik akan kita wajibkan, Pak, seperti STI dulu. Karena kalau orang Indonesia ini perubahannya mesti kayak nemu besi ini, panas sedikit. Nah, baru nanti udah diwajibkan. Nah, nanti kita minta dukungan dari teman-teman kepolisian supaya nanti yang tidak punya driver ID, yang lama-lama nanti mulai dari diingatkan pelan-pelan sampai akhirnya nanti akan ada sanksi. Saya kira seperti itu ya langkah ke depannya rekan-rekan media. Baik, berikutnya terkait dengan kalau ditanya berapa sih jumlah TKBM, tenaga kerja bantuan. Karena TKBM selalu menjadi isu ya. Intinya begini, pemerintah ingin TKBM ke depan makin sejahtera, terbayar honornya atau gajinya sesuai dengan standar UMR, kemudian juga terbayar jaminan kesehatannya, jaminan tenaga kerjanya. Makanya nggak boleh lagi TKBM nggak terdaftar, harus terdaftar. Karena dari situ kantor otoritas pelabuhan utama dan Pelindo bisa kontrol siapa sih yang bekerja. Nanti kita bisa linkkan ini ke seluruh PBM dan semua terminal. Shift 1 siapa yang bekerja, berapa geng, shift 2 berapa geng, shift 3 siapa yang bekerja, berapa geng, akan bisa kelihatan di sini. Sehingga itu akan makin mudah memonitor seluruh TKBM yang jumlahnya kalau kita lihat di sini yang didaftarkan melalui operasi karya senjata sebanyak 2.213 dan dari terminal Kalibaru sebesar 822. Jadi kurang lebih ini jumlahnya kurang lebih hampir sini ya, kurang lebih hampir 3.000-an sini nanti KPM kita. Lanjut. Berikutnya digitalisasi yang paling best, yang paling baru ya. Ini adalah terminal booking system yang sebagaimana kita ketahui ini kita lakukan pilotingnya pertama adalah di JCT. Ya. Nah, sebetulnya ini akan kita melakukan awalnya per tanggal 1 Januari itu untuk semua secara massal. Tapi karena kemarin kita ada sedikit musibah, ya, ada gangguan di sistem informasi ya karena hack. Ini agak sedikit kita rem sedikit ya, menunggu kesiapan dari rekan-rekan JCT. Jadi ini kita mulai dulu dengan piloting full cycle, ya, full cycle. Ini sudah kita mulai kemarin tanggal 2 Januari pukul 00.01 WIB ya sampai nanti 31 Januari. Jadi kita kasih waktu JCT 1 bulan aja. Dan ini kita minta full cycle ini dilakukan dengan satu
customernya JCT yang paling besar, yang paling firm. Dipilihlah PT Cikarang Inland Port. Kalau dulu kita tahunya Cikarang Dry Port ya, sekarang namanya Cikarang Inland Port. Kemudian nanti di tahap kedua, mulai tanggal 1 Februari jam 00.01 sampai tanggal 28 Februari, jadi sampai akhir Februari bulan kedua, nanti akan ditambah lagi 2 perusahaan lainnya. Nanti akan menyusul diinformasikan. Dan diharapkan nanti setelah akhir Februari di bulan Maret, kita mohon doanya sama-sama rekan-rekan media dan seluruh masyarakat, mudah-mudahan sudah bisa dilakukan secara massal seperti halnya STI ini. Kalau nanti ini berhasil piloting yang ada di JCT, maka nanti akan disusul terminal yang lain, Koja, NPCT, dan nanti juga tentunya di wilayah di TO3 di IPCTP. Sehingga diharapkan setidak-tidaknya selama 1 tahun ini kita belajar sama waktu dengan STI ini kita hampir 1 tahun, TBS juga terminal booking 1 tahun. Diharapkan nanti 2024 sudah full semua terminal booking sistem berlaku di Pelabuhan Tanjung Priok. Lanjut. Berikutnya adalah digitalisasi bekerjasama dengan LNSP yang kita kenal sebagai Single Submission Pengangkut atau SSM Pengangkut. Ini dimulai baru pertengahan 2022 ya, untuk satu siklus kedatangan kapal, tetapi belum keberangkatan untuk impor ya, untuk impor. Ekspor impor maksudnya, untuk ekspor impor ya, untuk ekspor impor. Nah, itu sejak Juli sampai dengan Desember kita sudah berhasil menguji coba sebesar 118 layanan dengan jumlah kapal 324 kapal asing gitu kan. Jika ini nanti berhasil, maka akan kita lanjutkan nanti bersama-sama dengan LNSW dan tentunya dengan seluruh instansi. Saya ingatkan kembali bahwa SSM Pengangkut adalah aplikasi tunggal di mana di semua data, semua instansi ya, otoritas pelabuhan, sah bandar, imigrasi, kemudian kantor karantina, bea cukai, itu datanya single di situ ya. Superset datanya satu. Jadi artinya nanti tidak perlu lagi harus input satu-satu ya. Jadi tujuan seperti itu. Karena ini kadang-kadang masih banyak yang salah persepsi. Ini nambah-nambahin kerjaan. Tapi kalau ini sudah jalan ya, nanti tidak akan ada duplikasi data Bapak Ibu sekalian. Tapi ini sudah berhasil. Ya, ini memang bertahap karena tidak mudah. Nah, nanti kalau ini berhasil, kita masuk nanti ke domestik yang kita kenal sebagai manifest domestik. Ini belum bisa saya sampaikan manifest domestik karena baru kita mulai kurang lebih 3 minggu, baru 3 minggu manifest domestik. Tapi nanti mudah-mudahan di 2023 ini makin bagus. Jadi ada SSM pengangkut untuk ekspor impor, kemudian ada SSM pengangkut juga untuk yang manifest domestik. Lanjut. Nah, ini tadi datanya yang saya sampaikan. Jadi total sudah ada 118 layanan sampai bulan Desember 2022 dan 324 kapal ya. Lanjut. Dan ini adalah perusahaan-perusahahan pelayaran dan keagenan ekspor impor ya untuk kapal asing MLO yang sudah melakukan piloting SSM pengangkut. Jadi ini langkah bertahap yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat layanan dan tidak terjadi duplikasi, sehingga seperti nanti DO online, manifest itu bisa kita tarik datanya dengan lebih mudah. Next. Baik, saya kira demikian dari kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Selanjutnya